Banyak orang ngira Spider-Man itu cuman anak sekolah yang jago salto dan bikin jaring. Padahal aslinya dia salah satu manusia paling kuat di Marvel. Kalian sadar kan dia pernah menahan reruntuhan gedung sendirian, mengangkat truk kontainer, bahkan menahan serangan dari Captain America dan Thanos. Anehnya, di film dia selalu menahan diri. Dia nggak pernah pakai kekuatan sepenuhnya, karena begitu dia lepas kontrol, nggak ada yang bisa ngehentikan dia. Spider-Man dari dulu sampai sekarang udah muncul di layar kaca dengan banyak versi. Ada Tobey Maguire, Spider-Man yang paling bijak dan paling membekas di hati banyak penggemar. Ada Andrew Garfield yang lincah, emosional, dan terlihat paling manusiawi. Tentu aja ada Tom Holland, versi termuda yang jadi bagian dari MCU dan ngebawa sisi Spider-Man yang lebih modern. Terlepas dari semua perbedaan itu, mereka punya satu kesamaan. Mereka semua sama-sama kuat. Kita udah ngeliat style mereka masing-masing waktu berayun, ngelawan banyak supervillain, dan meski sering babak belur, tetap aja mereka berusaha melawan. Pernah kepikiran nggak, apa iya kekuatan Spider-Man cuma sebatas itu? Padahal aslinya, Spider-Man jauh lebih kuat dari apa yang pernah ditunjukin di film. Jadi kali ini, kita bakal ngelihat seberapa kuat Spider-Man sebenarnya sampai kalian sadar kalau kekuatannya itu bener-bener nggak masuk akal. Kalau bahas Spider-Man, ada satu hal yang mungkin sebagian besar fans setuju, yaitu awal mulainya. Berapa kali lagi kita harus lihat Paman Ben mati, lihat gigitan laba-laba radioaktif, dan abis itu milih untuk ngemban tanggung jawab besar sebagai pahlawan. Ini cerita yang biasa banget. Cuman ada satu hal yang mungkin perlu diperhatiin, yaitu soal adanya gigitan seekor laba-laba gak cukup untuk ngerubah seorang jadi dari ini, jadi kayak gini. Ada banyak faktor yang bikin semua itu bisa terjadi. Laba-laba itu bukan sembarangan karena jadi fokus utama sebuah proyek yang lagi ngembangin kekuatan super soldier. Laba-laba super yang ngebawa virus bisa menyebar dalam tubuh Peter bahkan sampai akhirnya nyatu dengan DNA-nya. Cerita lainnya bilang kalau Peter punya genetik khusus yang udah dibangun waktu zaman Celestials. Gigitan laba-labanya cuman ngaktifin lagi genetik khusus itu yang akhirnya bikin dia punya kekuatan di atas rata-rata manusia biasa. Ini jadi momen dia dikenal sebagai Spider-Man. Bahkan yang lebih liar lagi kalau Peter dipilih sama makhluk laba-laba asing untuk mewariskan kekuatan laba-labanya. Ya, terlepas dari apapun cerita yang kalian ikutin, semuanya berusaha buat ngenalin atau lebih tepatnya ngebenerin satu hal. Spider-Man itu terlalu kuat. Kalau ngikutin cerita awal versi originalnya, gigitan laba-labanya Peter bikin dia punya kekuatan berkali-kali lipat dan insting yang makin tajam. Kekuatannya ini bikin dia mampu untuk ngangkat beban sampai dengan 50 kali lipat dari berat badannya sendiri, sama halnya kayak laba-laba. Kalau Peter diibaratkan bisa ngangkat beban 50 kali lipat dari beratnya sendiri, bisa diumpamain kayak dia ngangkat beban seberat 2 mobil sekaligus. Cuman ini agak gak masuk akal karena ada yang disebut sebagai hukum kuadrat kubik. Kita coba umpamain sebuah tangan. Kalau tangan seseorang jadi makin kuat, tentu massa ototnya nambah di bagian tinggi dan lebarnya, bukan panjangnya. Karena aneh juga kalau nambah panjang ya kan? Bisa dibilang kalau kekuatan mereka nambah dalam jumlah kuadrat. Lebih simpelnya lagi, ibarat kalau Spider-Man yang lebih strong itu gak bakalan jadi lebih tinggi, melainkan lebar permukaannya nambah. Cuman kalau kita mau nambahin semuanya, jadi volumenya nambah ke lebar, tinggi, dan panjang, dalam hal lain jadi kubik. Setiap organisme yang ngalamin pertumbuhan pasti nambah besar lebih cepat daripada nambah kuat. Artinya, laba-laba di dunia nyata mampu ngangkat beban 50 kali lipat dari beratnya sendiri bukan karena massa otot mereka lebih bagus dari manusia, tapi karena ukuran badan mereka kecil. Ibarat ukuran badan laba-laba itu sama kayak manusia, maka kekuatannya bakalan gak beda jauh sama manusia dewasa biasa. Kalau dibikin tambah besar lagi, ujungnya mereka bakalan berat bawa badan sendiri. Hukum ini tapi gak berlaku buat sobat laba-laba manusia kita, karena Spider-Man bisa ngangkat beban 50 kali lipat lebih besar dari ukuran badannya, seakan-akan kayak badannya itu kecil ibarat kayak laba-laba, atau lebih kecil. Kalau Spider-Man harusnya bisa ngangkat setara 2 mobil ditumpuk, yang mana itu aja udah lumayan keren, dia bisa ngangkat lebih dari itu. Contohnya kayak waktu dia ngambek dan ngangkat sebuah gerbong kereta. Padahal, satu gerbong beratnya bisa sampai 20 ton. Itu artinya, Spider-Man bisa ngangkat 240 kali lipat lebih berat dari beban tubuhnya sendiri. Jelas ini lebih kuat dari kemampuan laba-laba biasa.
Ada banyak momen lain ngasih lihat kemampuannya ngangkat beban lebih besar dari itu. Tapi kayaknya ini aja udah lumayan ngasih gambaran seberapa kuat. Kekuatannya yang mungkin udah pernah fans lihat langsung di layar kaca ada di film Spider-Man Homecoming. Ingat waktu Peter lagi ngeinvestigasi pengiriman barang ilegal di sebuah kapal feri dan taruh ngelawan Vulture sampai akhirnya kapalnya kebelah jadi dua. Pas Peter nyadar kapalnya mau belah, dia naruh sebanyak mungkin jaring, tapi gak ada yang cukup kuat nahan. Akhirnya, dia nembakin jaring di sisi kiri dan kanan kapal, dan dengan sekuat tenaga, dia narik selama beberapa detik sebelum akhirnya kebantu Iron Man. Meski cuma beberapa detik aja nahannya, itu bukan hal yang gampang. Ferry yang ada di Spider-Man Homecoming itu namanya Spirit of America, yang ternyata itu kapal feri ada di dunia nyata asli. Ferry ini infonya punya berat kisaran 3.200 ton. Ini jumlahnya jauh lebih besar dari yang ada di panel komik waktu dia ngangkat gerbong kereta seberat 20 ton tadi. Jadi, di scene satu ini Peter berusaha nahan beban seberat 1.600 ton di masing-masing tangan kiri dan kanannya. Beban ini setara 45.390 kali dari berat badannya dia, dan jumlahnya setara dengan 21 paus biru. Ini udah gak masuk lagi di akal karena kekuatannya barangkali melebihi ekspektasi ilmuwan pembuat eksperimen laba-laba radioaktifnya. Kekuatan Peter Parker ini diliatin gak cuma waktu ngangkat beban berat aja, tapi juga waktu dia bertarung sama lawan-lawannya yang secara fisik kelihatan lebih kuat. Pertama banget muncul di MCU, dia udah harus ngelawan dua super soldier yaitu Winter Soldier dan Captain America. Dia bisa dengan gampang nahan pukulan tangan besinya Winter Soldier dan lumayan bikin Captain America kesulitan di awal ngelawan dia. Cuman mungkin karena Peter Parker versi ini masih muda dan gak begitu berpengalaman bertarung lawan yang juga super, makanya dia akhirnya tepar. Cuman ini juga udah lumayan ngasih gambaran seberapa potensi kekuatannya Spider-Man terutama di MCU. Perlu diingat juga kalau Peter sendiri juga nyadar kalau kekuatannya ini gak bisa dia keluarin semuanya tanpa batasan. Dia sadar kalau tiap pukulan dan tendangannya berpotensi banget untuk ngebunuh, makanya lebih sering nahan diri. Meski dalam banyak momen dia nahan, ada satu momen juga waktu dia kelepasan yaitu ngelawan Scorpion. Satu pukulannya bikin rahang bawahnya Scorpion lepas karena Peter dibikin beneran frustasi sama lawannya ini. Bisa dibilang ini salah satu momen paling gore di sejarah pertarungannya Spider-Man, dan mungkin juga bakalan kita lihat nanti di Brand New Day. Bisa dibilang kalau Spider-Man ini bener-bener bisa banget ngehabisin semua lawannya kalau dia mau. Cuman hal yang bikin dia nahan kekuatan OP-nya ini ya cuma kesadaran dirinya akan hal ini. With great power comes great responsibility. Kalimat ini bukan sekedar catchy, tapi benar-benar ngebentuk kepribadian Peter Parker soal nguasain kekuatan yang dia punya. Untungnya, Peter Parker ini ada di sisi baik, karena kalau dia milih buat balik arah, kayaknya para superhero bakal punya banyak PR. Maksudnya bener-bener PR yang membahayakan. Kebayang nggak kalau misal di Brand New Day nanti, kita udah beneran lihat seberapa kuatnya Peter, karena dia kemungkinan besar harus ngelawan street level villain, yang cukup banyak seperti Mr. Negative, Kingpin, dan Scorpion. Dia pasti dalam momen bertarung ngelawan mereka juga mulai ngasah kemampuan bertarungnya. Terlebih lagi, kita tahu kalau nanti Peter udah gak lagi ngandelin Stark Tech. Kemampuannya mungkin bakal paling tertantang waktu harus ngelawan Hulk yang kemungkinan bakal jadi buas dan akhirnya dibantu sama Punisher. Sejauh ini kelihatannya Peter tetap bakal pakai kekuatannya di sisi kebaikan. Tapi mungkin banget berubah kalau ada satu orang yang muncul, yaitu Dr. Doom. Doom dengan wajah Tony Starknya pasti bakal bikin Peter shock di awal. Mungkin jadi Doom bakal ngasih tahu hal yang bikin Peter bertanya-tanya untuk ikut ngebantu Doom atau tetap di sisi Avengers. Kalau dilihat dari sisi masa lalunya, Peter emang cenderung deket ke Tony. Dan mungkin ini yang bakal dimanfaatin Doom ke depannya. Perubahan Peter dari yang baik jadi ke jahat mungkin banget terjadi di sini dan beneran terbukti jadi PR buat para Avengers di Doomsday nantinya. Gimana menurut kalian? Setuju gak kalau Spider-Man ini emang terlalu kuat dan potensi bahaya banget di MCU? Like dan subscribe kalau belum, karena banyak hal tentang superhero dan supervillain yang bakal kita bahas secara santai, seru, dan geeky.